Saya melanjutkan pembacaan Alkitab dari Kisah Rasul pasal 3 dengan judul Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Haleluya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Haleluya. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Haleluya. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Haleluya. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu." Haleluya. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Haleluya. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Haleluya. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Haleluya. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Haleluya. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Haleluya. Sampai demikian dulu, saudara. Berapa ayat saja? 10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Haleluya. Ini salah satu perbuatan mujizat yang dilakukan Petrus dan haleluya, akibat pekerjaan Roh Kudus yang dia sudah terima. Kuasa Roh Kudus. Haleluya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, jadi jam 3 sore, dia naik ke bait Allah, Petrus dan Yohanes. Haleluya. Dan di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh dan dia lahir. Haleluya. Yang namanya Gerbang Indah. Setiap hari dia di situ untuk meminta sedekah. Tapi Petrus, ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes hendak melewati, makanya meminta sedekah. Tetapi Petrus menatap dia dan berkata, "Lihatlah kepada kami." Haleluya. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Haleluya. Pikirnya mau diberikan emas. Haleluya. Pikirnya mau diberikan uang. Tetapi apa yang Petrus katakan, saudara? Apa yang Petrus katakan? Tetapi Petrus berkata, haleluya, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu." Haleluya. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Haleluya. Itulah harta. Harta yang terindah, harta yang mulia. Dan dikatakan, peliharalah harta yang dipercayakan kepadamu oleh Roh Kudus. Itulah urapan, itulah kuasa yang dipunyai oleh Petrus, kuasa Roh Kudus, sehingga dia bisa membuat mujizat kepada orang yang lumpuh ini. Dikatakan, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Haleluya. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Haleluya. Haleluya. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya dulu diminta sedekah di gerbang indah bait Allah.
sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Suatu mujizat sudah terjadi. Karena pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam di Petrus dan Yohanes, dikatakan emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi nama Yesus Kristus orang Nazaret berjalan. Haleluya. Ada dua kelumpuhan yang terjadi hari-hari ini. Ada orang yang lumpuh secara jasmani, ada juga orang yang lumpuh secara rohani. Haleluya. Haleluya. Ini yang tugas yang harus kita kerjakan. Orang yang lumpuh secara jasmani sudah jelas, secara jasmani tidak bisa berjalan, ya. Tapi sesungguhnya banyak orang yang lumpuh secara rohani. Sudah lama menjadi orang Kristen, orang percaya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Itulah orang-orang yang lumpuh secara rohani. Mau doa makan saja, tidak mau. Tidak bisa. Haleluya. Ada sebuah cerita dari teman saya. Suatu waktu seorang bapak ini disuruh berdoa. Begitu orang sudah tutup mata semua, tidak ada suara. Begitu buka mata, sudah tidak ada orangnya. Haleluya. Pergi dia, karena tidak bisa berdoa. Inilah salah satu contoh orang yang lumpuh secara rohani. Haleluya. Banyak orang-orang Kristen yang sudah bertahun-tahun jadi Kristen, bahkan putih rambut, tetapi berdoa saya tidak bisa. Itu juga yang harus kita sembuhkan. Haleluya. Dan sesungguhnya banyak orang yang lumpuh secara rohani hari-hari ini. Tidak bisa berbuat apa-apa untuk melayani Tuhan. Sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, bahkan dari sejak kecil, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Itulah tugas kita, untuk memberitakan Injil. Jadi Injil itu diberitakan kepada semua orang. Injil itu datang untuk melepaskan oleh pekerjaan Roh Kudus, membebaskan orang-orang tawanan, dikatakan. Karena banyak orang yang tertawan. Paling banyak orang yang tertawan dengan adat istiadat, pikiran, dan lain sebagainya. Bahkan roh-roh perdukunan. Masih percaya kepada hal-hal yang di luar Tuhan. Ini orang-orang yang lumpuh secara rohani, masih pakai jimat-jimat. Inilah tugas kita. Haleluya. Jadi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi demi nama Yesus Kristus berjalanlah. Haleluya. Kita pun dapat melakukan hal yang sama, saudara. Tapi yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa lebih banyak orang hari ini yang lumpuh secara rohani. Haleluya. Hari ini hari yang sangat spesial, di mana kita bersama-sama dengan saudara sepupu merayakan hari ini. Mereka merayakan hari kemenangan setelah berpuasa selama sebulan. Haleluya. Dan saya percaya saudara-saudara juga ada yang berpuasa. Tapi intinya adalah bagaimana kita selalu intim dengan firman, dengan Roh Kudus. Dan demikian kita dapat melakukan mujizat-mujizat seperti yang dilakukan Petrus di pembacaan tadi, dengan perkataan saja. Haleluya. Itulah sebabnya kita orang-orang percaya harus menjaga perkataan. Karena perkataan itu mengandung kuasa. Haleluya. Tidak sembarang bicara. Ada nasihat firman Tuhan katakan bahwa kalau kamu berbicara, biarlah kamu berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Itu maksudnya. Jadi kita jangan sembarang bicara, karena kuasa. Perkataan kita itu mengandung kuasa. Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Firman Tuhan ada dalam kita. Makanya jangan sedikit pun meremehkan kehidupan saudara yang sudah percaya Yesus, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Saudara punya kuasa. Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Haleluya. Saya sungguh percaya itu. Maka mari kita terus bersemangat menjalani hari-hari ini, masih di tengah-tengah COVID, pandemi virus corona. Dan hari ini suasana hari Minggu, kita bersuka cita semuanya karena Tuhan. Bersama dengan saudara-saudara sepupu kita, mereka merayakan hari kemenangan, yaitu hari Idul Fitri. Haleluya. Bagi saudara-saudara yang menonton video ini, saudara-saudara yang merayakan, saya ucapkan selamat merayakan hari kemenangan, hari Idul Fitri. Biar amal ibadah saudara berkenan
di mata Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara sesama orang percaya, mari terus kita semangat menjalani hari ini. Sukacita senantiasa ada dalam hidup kita. Haleluya. Harta yang indah yang sesungguhnya ada dalam hidup kita. Itulah kepercayaan Tuhan, harta surgawi. Peliharalah harta itu, harta yang indah yang telah dipercayakan oleh Roh Kudus kepada kita. Karunia-karunia, talenta-talenta yang Tuhan sudah taruhkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Pakai untuk kemuliaan Tuhan, pakai untuk memuji Tuhan, pakai untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan. Haleluya. Jadi tidak panjang lebar, intinya bahwa kehidupan kita penuh dengan kuasa. Petrus dengan Yohanes juga manusia biasa, tapi mereka menanggapi kasih karunia Allah, menanggapi panggilan Tuhan, dan menanggapi kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat melakukan mujizat-mujizat. Mujizat yang sama juga kita bisa lakukan, saudara, dimanapun saudara berada. Haleluya. Itu sebabnya tetap semangat, tetap kuat dalam Tuhan, tetap bersukacita pada minggu ini. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat beribadah, selamat bersekutu. Biar semua yang kita kerjakan hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan semuanya boleh dipersembahkan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Demikian apa yang bisa saya bagikan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.